Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Siti Ramadhani NIM 215221283 bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Firlito Maulana NIM 215221295. Selanjutnya ada Trinovianti NIM 215221305. Dan yang terakhir ada Diah Ajeng Pangastuti NIM 215221314. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi zikir dan doa setelah sholat. Untuk presentasi pertama akan dilakukan oleh Saudara Firlito Maulana. Kepada Saudara Fir, dipersilakan. Baiklah, saya Firlito Maulana dengan NIM 215221295. Di sini saya akan membacakan mengenai zikir dan dalil-dalil zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat, dan menurut pengertian syariat, yakni mengingat Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yakni di mana kita sebagai umat muslim tentunya dianjurkan untuk selalu mengingat kebesaran Allah dimanapun, dan kita dapat berzikir dalam berbagai cara dan dimanapun, terkecuali di tempat-tempat yang telah dilarang oleh Allah, tempat-tempat yang tidak suci, misalkan di WC. Tapi selain itu kita diharapkan untuk selalu mengingat kebesaran Allah dan dengan cara berzikir kepada Allah. Lalu yang kedua ada dalil-dalil zikir. Yang pertama ada dalam surat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang mana di dalamnya berisikan kebesaran Allah, penjelasan mengenai kebesaran Allah, yakni bertujuan agar manusia selalu mengingat kebesaran Allah, bagaimana terbentuknya siang dan malam dan terbentuknya bumi, agar selalu ingat akan kebesaran Allah yang sangat besar ini. Dan yang kedua ada surat Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 103, yang mana di sini berisikan perintah kepada kita sebagai umat muslim. Apabila kita telah melakukan sholat fardu ataupun sholat, kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah agar kita selalu ingat kepadanya. Dan yang terakhir ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah bersabda bahwa ada amalan yang lebih baik derajatnya dan lebih baik daripada berinfak dengan emas, berjihad di jalan Allah, yaitu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Dengan ini kita tahu bahwa zikir adalah hal yang sangat mulia dan sangat besar amalannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam diusahakan untuk selalu berzikir dimanapun dan kapanpun, agar kita selalu ingat akan kebesaran Allah. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai zikir dan dalil-dalil zikir. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Saudari Trinovianti. Kepada Saudari Novi, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinovianti NIM 215221305. Ingin mempresentasikan bacaan sholat, ketoman zikir, dan pengertian doa. 1. Bacaan zikir setelah sholat. Bacaan zikir yang dapat kita panjatkan dan amalkan sesudah melaksanakan sholat, yaitu 1. Beristighfar 3 kali dan mengucapkan seperti lafal di bawah ini, yang berartikan, ya Allah, Engkau zat yang memberi keselamatan, dan darimu keselamatan, Engkaulah pemilik berkah, wahai zat yang maha tinggi lagi maha mulia. 2. Membaca ayat di bawah ini, yang artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Esa,
tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Kami tidak beribadah kecuali kepadanya, miliknya nikmat, anugerah, dan pujian yang baik. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Khuzaimah. Yang ketiga, membaca tasbih sebanyak 33 kali. Yang keempat, membaca tahmid sebanyak 33 kali. Yang kelima, membaca takbir sebanyak 33 kali. Keenam, membaca ayat kursi. Yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang kedua, keutamaan berzikir setelah sholat. 1. Menambah rasa khusyuk dalam berdoa setelah sholat, yang artinya sholat yang terbaik tentu yang dilakukan dengan khidmat dan tidak terburu-buru. Hal itu bisa didapat dengan merutinkan zikir setelah sholat dan melakukan keutamaan zikir pagi dan petang. 2. Bagian dari rangkaian sholat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, maka apabila kamu sudah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. 3. Pahala mulia, termasuk pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bisa menyempatkan waktu untuk berzikir setelah sholat. Manfaatnya tentu akan didapat oleh dirinya sendiri, yaitu amal kebaikan dan pahala sholat yang sempurna. 3. Jalan masuk surga. Barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan yang penuh keyakinan, maka dia mati di hari tersebut sebelum sore hari, maka dia termasuk keadaan penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk dalam penghuni surga. 5. Diampuni dosa-dosa. Barang siapa yang membaca zikir subhanallah setiap sholat wajib sebanyak 33 kali, dan membaca zikir alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan membaca zikir takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, dan untuk menyempurnakannya maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Yang ketiga, pengertian doa. Doa berasal dari bahasa Arab yang berarti doa, yang artinya panggilan, mengundang, permintaan, permohonan, doa, dan sebagainya. Berdoa artinya menyeru, memanggil, atau memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang diinginkan. Seruan kepada Allah tersebut dapat berupa ucapan tasbih, pujian, istighfar, atau memohon perlindungan dan sebagainya. Doa dapat diartikan sebagai kegiatan menggunakan kata-kata baik secara terbuka, bersama-sama, atau secara pribadi untuk mengajukan tuntunan kepada Tuhan. Istilah doa yang artinya permintaan atau permohonan sudah mengisyaratkan adanya dua pihak yang di bawah dan di atas. Istilah permintaan atau permohonan dari satu pihak ke pihak lain bisa digunakan untuk menyebut hubungan antara dua pihak manusia, tetapi penggunaan kata doa hanya mempunyai satu arti, yaitu permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Presentasi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Diah Ajeng Pangastuti. Kepada Saudari Diah, dipersilahkan. Baiklah, saya Diah Ajeng Pangastuti, NIM 215221314. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Trinovianti. Dalil doa. Selain hadis, doa juga memiliki sebuah dalil. Adapun dalil tentang doa terdapat dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong
yang tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Selanjutnya, bacaan doa setelah sholat. Bacaan doa setelah sholat ada berbagai macam, dan yang paling sering dibaca adalah sebagai berikut. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sa'ru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatnya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji dan bagimulah segala syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zatmu dan keagungan kekuasaanmu. Kedua, membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, yang artinya limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim di seluruh alam semesta. Sesungguhnya engkau adalah maha terpuji lagi maha agung. Yang ketiga, membaca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid daini wad dunya wal akhirati wa afiyah fil jasadi wa sihatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwan alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab, yang artinya wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kesejahteraan dalam agama, dunia dan akhirat, keafiatan jasad, kesehatan badan, tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datang maut, rahmat pada saat datang maut, dan ampunan setelah datang maut. Wahai Allah, permudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat dilaksanakannya hisab. Keempat, membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, yang artinya wahai Tuhan kami, perkenankanlah permohonan dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Yang kelima, membaca doa kedua orang tua. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Keenam, membaca doa kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami,
Berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Tujuan berdoa. Adapun tujuan berdoa sebagai berikut. Pertama, untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, melancarkan segala urusan. Ketiga, terkabulnya apa yang menjadi keinginan. Empat, memohon agar selalu hidup dalam bimbingan Allah. Kelima, meminta agar selalu dalam perlindungan Allah. Keenam, agar diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Ketujuh, sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.